utawi pira-pira waktune tayamum iku arba'atu asyaat papat pira-pira perkara. Aniyatu yaiku niat, wa masul wajhi lan ngusap rai, wa masul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al marfiqaini serta sikut loro, wa tartibu lan urut-urut. Pasal ini menerangkan tentang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. 1. Adanya halangan karena bepergian atau sakit. 2. Sudah masuk waktu sholat. 3. Berusaha mencari adanya air dan kesulitan menggunakan air. 4. Dikarenakan langkah adanya air setelah mencari. 5. Menggunakan debu yang suci. Apabila debu bercampur dengan gamping atau pasir maka tidak diperbolehkan mencampurnya. Rukun atau fardunya tayamum itu ada 4 perkara. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. 4. berurutan. Ya. Halo. Apa arane? Ayo, lihat. Ayo, bikin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunati salah satu asya utai pira-pira sunati tayamum iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Atasmiyatu ya iku maca bismillah wa taqdimul yumna dinginaken gahu tangan alal yusra nyarikaken ing atase gahu kiwa wal mu'alatu lan nuli-nuli walladhi utawi perkara yubatilu kang batalake apa ladi atayamuma ing tayamum iku salah satu asya telu pira-pira perkara. Suci perkara abtalul wudu'a kang batalake apa abtala kang batalake apa ma al wudu'a ing wudu wa ru'yatul ma'i ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktu salat waridatu lan murtad. Fardu tayamum itu ada 4 perkara, yaitu 1. Niat, 2. Mengusap muka, 3. Mengusap kedua tangan sampai dengan kedua siku, 4. Berurutan. Sedangkan sunat tayamum itu ada 3 perkara, yaitu 1. Membaca basmalah, 2. Mendahulukan atau mengusap anggota tubuh yang kanan dari yang kiri, 3. Bersambung tanpa henti di antara tiap-tiap pengusapan. Wa sahibul zabairi utawi wong kang anduweni pira-pira pelebet iku yamsahu kena ngusap alaiha ing atase jabair wa tayammuma lan tayamum sapa sahib wa yusalli lan salat sapa sahib wala i'adata ura ana ambaleni iku wajib alaihi ing atase sahib ingkang lamun ana wadu'ahu apa wadu'ahu nyelehake wadu'uha nyelehake zabair ala dur iku ala duri ing atase suci wayatayamamu lan tayamum sapa wong likulli faridatin kadue saben-saben salat fardu wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang suwiji ma ing barang saa kang karep sapa wong ing ma minan nawafili sertane saking pira-pira salat sunah.
Orang yang menggunakan perban karena luka atau lainnya boleh mengusap balutannya ketika berwudu, tetapi kemudian harus bertayamum dan barulah boleh melakukan sholat, dan ia tidak wajib mengulangi sholatnya apabila sewaktu menggunakan perban tersebut dalam keadaan suci. Seorang yang mempunyai udzur berwudu boleh bertayamum untuk setiap kali sholat fardu, sekali tayamum hanya untuk sekali sholat fardu, tetapi sekali tayamum boleh untuk melakukan sholat sunnah beberapa kali sesuai yang ia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kulah fasol. Wa syaraitut tayammumi khamsatu asya'a. Utawi pira-pira syarate tayamum iku khamsatu asya'a ana 5 perkara. Ropane 5 perkara, siji wujudul udri. Anane udzur bisafarin kelawan sebab safar au marotin utawa lara. Wa dukhulu waqti sholati lan manjinge waktu sholat. Wa talabul ma'i lan golek ngepreh banyu. Wa ta'adzuru isti'malihi lan udur nggunakaken banyu. Bahwa syarat tayamum iku ana 5 perkara. 5 perkara itu apa? Yang pertama adalah adanya udzur bisafarin au maradin. Seperti kamu perjalanan di atas pesawat, perjalanan di atas kapal, perjalanan di atas kendaraan, misalnya kereta api yang tidak dimungkinkan untuk turun dan waktu sholat sudah masuk, maka kamu boleh bertayamum. Paham? Au maradin atau sebab sakit yang tidak boleh kena apa? Kena air. Sehingga yang syarat yang pertama adalah adanya udzur. Udzur itu kesulitan. Udzur itu kondisi sulit yang secara syar'i dibenarkan. Yang kedua dukhulu waqti sholati, manjing waktu sholat. Jadi tayamum itu syaratnya harus masuk waktu sholat. Wes ngerti waktu sholat duhur wes manjing baru kamu tayamum. Yang ketiga tolabul ma'i, mencari air, golek banyu ngono, banyune wis wirawiri golek banyu ngono, maka boleh dengan tayamum. Pantru kon kuwi. Ayo wa talabul ma'i lan golek banyu, wa ta'adzur istimali lan udur nganggo banyu, wa iwazuhu lan langkane banyu ba'da talabi sawuse ngepreh banyu, maksudnya sawuse golek banyu. Jadi syarat yang pertama apa? Adanya udzur sebab perjalanan atau sebab sakit. Yang kedua masuk waktu. Yang ketiga mencari. Yang keempat udzur menggunakan. Yang kelima menggunakan debu yang allazi wa turabut tahiru lan debu kang suci
alladzi lahu gubarun, alladzi lebu lahu iku kaduwe lebu gubarun utawi beleduk, maksudnya waran miber, debu yang berterbang. Nah, makanya kaya ning kene mesti ana debune, ning tembok ana debune, itu boleh untuk bertayamum. Fa in khalatahu jisun aw ramlun lam yajuz. Apabila debu suci tadi dicampur ambiwaren gamping utawa pasir, maka itu tidak boleh. Wa faraiduhu utawi pira-pira pardune tayamum iku arba'atu asya'a, ono papat pira-pira perkara. Ropane papat iku bareng an-niyatu siji niat, wa mashul wajhi lan loro ngusap wajah, wa mashul yadaini lan telu ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sertane sikut loro, wa tartibu lan tartib. Nah, iki kudu dipraktekaken. Niat, kenapa semua ibadah diawali dengan niat? Dasarnya apa? Innamal amalu bin. Nah, jadi segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sekarang praktek fardunya tayamum ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat tertib. Ayo praktek. Niatnya gimana? Nawaitut tayammuma listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng niat tayamum. Ayo ngantuk kira-kira. Ngantuk diplengsing tangane. Perhatikan caranya tayamum, perhatikan. Pertama, kedua telapak tangan golek tempatnya lebu ning tembok. Hai. Paham? Paham? Nah, setelah itu aja dicampur. Jangan terus begini. Ya, nono. Tiga. Ya. Kembali. Kamu samping dulu wes, tiga, cai, langsung, tiga, gini, tengah, paham? Baru tiga, ya. Tidak boleh mengambil tempat yang sama, berarti kudu bidok mana yang dijemput ning kene, jut ning kene berarti, paham? Ngambil di tempat yang berbeda. Nah, untuk tangan ini biasanya. Ayo tangan kanan dulu. Iya, mau ngisor gini, mau ngisor. Ngisor gini, yuk belakang. Terus putar gini, nah gini, gini. Mas terus ini kayak. Jadi jangan sampai ini bercampur tiga, ini campur, ini mustakmal, paham? Coba yang lain praktek. Jadi kanan. Praktek kanan dulu. Di bawah dulu. Sampai siku diputar. Nah, terus. Paham? Paham enggak sih? Paham? Kanan sulung ngisor. Baru diputar, kan gini dorong. Ini langsung sini. Ini langsung putar sini. Jadi ojo putar gini terus merenya maning. Terus waktunya ojo campur ketiga, ya paham? Tapi begini. Jadi ini tidak kena yang campur, paham? Ini ya, seret. Nah, ini, seret. Jadi ini ngisor terus ini dhuwur langsung lagi merenya. Paham? Jadi itu caranya tayam. Ada berapa? Ada yang pertama, kedua, tiga,
Yang keempat, wa sunanuhu lan utawi sunahe tayamum iku salah satu asya ana telu pira-pira perkara. Rupane telu bareng at-tasmiyatu siji maca bismillah, membaca basmalah. Wa taqdimul yumna nomor loro ndinginaken kang tengen alal yusra ing atase kang kiwa. Berarti kudu kang tengen sulung daripada kang kiwa. Oleh kang kiri sulung oleh, tapi tidak mendapatkan kesunah. Wal mualatu nomor telu baran terus menerus kontange ku antara kontange. Kon ngadeg kontange kok. Kontange gugian kancane digugih sampinge. Waladzi lan utawi barang yubtilu kang batalaken apa ladzi at-tayammum ing tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira yang membatalkan tayamum ada syaratnya tayamum ada syaratnya tayamum ana fardune tayamum ana sunnah tayamum mono, batalaken tayamum mono, berarti 5 4 3 3. Tulisan niku 5 4, kang 5 iku syarate, paham? Terus 4 fardune, sunnah dan batalnya 3 3. Paham? Ana telu pira-pira perkara. Rupane telu iku siji barang abtola kang batalaken apa ma'al wudu'a ing wudu. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayam. Mulai anarane keluarnya sesuatu dari dua jalan, kemudian bersentuhan kulit, kemudian jepok bunter-buntere dubure anak Adam. Itu berarti tidur yang tidak menetap, berarti batale wudu itu sama dengan batalnya tayam. Yang pertama. Yang kedua, waru'yatul ma'i. Paham? Paran melihat air fi ghairi waktu sholat ing dalam saliyane waktu sholat. Jadi ketika kamu belum sholat kok melihat air, maka tayamumnya maka harus dengan wudu. Ira kok goleki banyu ngono ternyata tahu-tahu kok ada, maka awalnya kamu mencari ndak ada, terus tayam kok tahu-tahu arep sembahyang kok moro-moro ana banyu, maka batal tayamumnya, wajib menggunakan wudu air. Yang selanjutnya waridatu lan murtad. Ketika mari tayamum kok ira kafir metu teko Islam, ya batal wudunya. Paham ya? Wa sahibul jabairi lan utawi wong kang nganggo perban. Kaya nganggo paran handi plus ya, perban iku yamsau bisa ngusap sapa sahibul jabair alahe ngatasi perban mau. Tayammama wa yatayammamu lan tayamum sapa man wa yusolli lan salat sapa sahibul jabair iku mau wala idata ta'alahi lan ura wajib ngulangi alai sapa lan ura wajib ngulangi alaihi ing atase sahibul jabair. Maksudnya yang usah ngulangi bareng sholatnya. Wa sahibul jabair, orang yang menggunakan perban, paham maksudnya?
boleh mengusap kepada jabairnya itu. Para jabair itu perban, tapi sebelumnya harus dalam kondisi suci. Misalnya ira karena nitayamum ada sesuatu yang tidak boleh kena air, misalnya luka, paham? Lukanya ada di kaki misalnya, yang tidak boleh kena air, maka luka yang ada di kaki itu karena tidak boleh kena air maka ditayamumi. Paham ditayamumi? Ditayamumi sulung, tapi tidak perlu dibasuh sudah, karena yang punya luka itu hanya kaki. Kalau bicara nih, jadi ditayamumi dulu baru kamu wudu. Maksudnya kalau di wud, misalnya ning sikile ono sikil kanan ada lukanya yang tidak boleh kena air. Kemudian di situ kamu yang apa namanya tayamum untuk anggota tubuh yang tidak boleh kena air, anggota tubuh yang harus dibasuh untuk wudu, itu yang tidak boleh kena air itu ditayamumi dulu. Berarti tayamum kanggo anggota kaki yang tadi itu, baru kemudian kamu wudu kaki ini mau tidak perlu dibasuh. Paham enggak? Jadi tayamum sulung untuk anggota tubuh yang tidak bisa kena, selainnya kan boleh kena air, ya kan? Maka wudu. Jadi tayamum kanggo anggota. Paham tak sih? Tayamum sulung untuk anggota tubuh yang tidak boleh kena air. Salah satu an a'dha'i, jadi dari anggota tubuh yang tidak boleh kena air ditayamumi dulu. Paham? Sama nawaitu tayamuma listibahatis sholat. Baru nanti ketika kamu berarti wudunya tayamum dulu untuk anggota tubuh yang tidak boleh kena air. Yang kedua baru kamu berwudu, tapi yang kakinya itu tidak perlu dibasuh, cukup diusap aja. Paham? Karena sudah ditayamum. Nah, bagaimana kemudian kalau pakai perban? Ya tadi itu, pakai perban cukup diusap. Paham? Jadi kalau ada anggota tubuh yang misalnya sing nganggo perban tapi tidak boleh kena air, ditayamumi dulu baru kamu wudu, dan tidak perlu dibasuh itu. Tapi bagi yang sakit, misalnya kening banyu malah mesasaran, malah paran, kan ana wong loro iku kening banyu panarane iku. Tambah mesasaran lah wis, utawa kena cacar, ya kan, penyakit cacar tidak boleh kena air, ya tayamum semua. Tapi bagi anggota tubuh, salah satu anggota tubuh wudu yang tidak boleh kena air karena luka, salah satu atau tidak semuanya, maka ditayamumi dulu. Paham enggak? Walai adata alaihi, tidak perlu mengulangi alaihi bagi sahibul jabair ingkana waduha ala tuhrin, jika meletakkan jabair itu ala tuhrin ing atase perbarang kang suci. Maksudnya kamu kalau misalnya mau pakai handiplas misalnya, maka berwudu tangan handiplas nih gini misalnya, maka usahakan kamu kondisi suci dulu sebelum menghandi atau memperbal. Bersuci dulu baru diperbal. Nah, ketika kamu wudu cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh. Paham? Nah, jadi kondisinya harus suci.
Kalau kamu memakai perban atau simpelnya pakai handiplas belum keadaan suci, berarti yang kamu handiplas itu tidak jadi bersuci dulu baru pakai handiplas. Nah ketika kamu wudhu lagi cukup kamu mengusap. Tapi ketika kondisinya itu parah, tidak boleh kena air, tayamum sulung, tayamum untuk anggota tuh, dan itu tidak perlu dibasuh. Paham enggak? Wa yatayammamu likulli faridatin wa yusolli. Tayamum itu wa yatayammamu likulli faridatin wa yusolli wa yatayammamu wahidun masya'a minan nawafil. Jadi tayamum itu hanya untuk satu kali sholat fardu, tidak boleh untuk dua kali sholat fardu. Misalnya kamu sholat zuhur sholat maghrib pakai tayamum, kok sampai isya sing batal, maka harus tayamum lagi. Karena apa? Satu kali sholat fardu itu cukup hanya dengan satu kali tayamum hanya cukup untuk sholat fardu satu saja. Sementara kalau untuk sholat sunnah boleh berkali-kali. Wa yusalli wa yatayammamu wahidun masya'a wa yatamu wahidun masya'a minan nawafil. Jadi satu kali bertayamum itu boleh untuk beberapa kali sholat sunnah. Jadi paham caranya bertayamum ya? 5, 4, 3 5 ini syarat bertayamum ada 5, rukunnya tayamum ada 4, sunnahnya tayamum ada 3, yang membatalkan tayamum ada. Nah, yang membatalkan pertama sesuatu yang mendapatkan wudu, yang kedua melihat air, yang ketiga murtad. Dicatat itu. Paham? Jadi belajar fikih itu harus jelas. Karena apa? Karena orang ibadah terus tapi tidak ngerti caranya, aturannya beribadah, itu juga tidak ada artinya ibadah yang kalian lakukan. Maka dalam satu makalah Imam Ghazali, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqo. Orang yang ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf maka dia akan menjadi fasik. Fasik itu apa? Cenderung milih hukum yang gampang-gampang. Paham? Padahal kondisinya normal. Memang hukum itu elastis. Hukum itu apabila kondisi normal hukum itu menjadi sempit, apabila kondisi darurat hukum itu menjadi apa? Menjadi ringan. Makanya hukum itu idad doko ittasa'a wa idad tasa'a doko dalam kaidah fikih. Hukum itu kalau kondisinya normal begini maka mengikat kepada kita, hukum itu menjadi sempit. Tapi kalau kondisi darurat maka hukum itu menjadi longgar. Makanya ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Kamu tidak boleh makan babi, tapi boleh ketika dalam kondisi darurat dalam mempertahankan nyawa. Kamu di tengah hutan, kalau tidak ada makanan, daripada kamu kelaparan, mati kelaparan, mending makan yang ada. Ono uluk dipangan, ono babi dipangan. Yang penting mangane ojo kepenak. Paran mangane sekedarnya untuk menjaga jiwa, mane sing mati. Paham? Nah, itulah yang kemudian kondisi hukum itu menjadi
kondisional, hukum itu bisa berubah. Makanya yang tadi itu ketika ada air ya batal, tidak boleh pakai tayamum. Ketika tidak ada air boleh. Maka kondisi normal itu membuat hukum itu menjadi sempit, artinya menjadi mengikat. Tapi kalau sudah kondisinya tidak normal, hukum menjadi longgar, tidak terikat lagi dengan aturan-aturan. Jadi barang siapa yang ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf, maka dia akan wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqo. Orang yang ahli tasawuf ibadah terus kepengen parek ning Gusti Allah tapi tidak ngerti cara aturan main dalam beribadah, maka cenderung zindik. Apa zindik itu? Kafir, tidak tahu karena kekafirannya, karena tidak tahu aturan tadi. Maksudnya paham? Maksudnya dia melakukan kepengin parek ning Gusti Allah tapi tata caranya tidak paham, tidak tahu. Misalnya ibadah terus tengah malam, kemudian tahu-tahu ono swara ngaku-ngaku Gusti Allah padahal jin, padahal setan. Karena tidak tahu dengan aturan, akhirnya percaya. Itu namanya kafir, karena zindik itu kafir dan tidak tahu kekafirannya karena bodohnya itu, karena tidak paham terhadap ibadah terus tapi cara wudunya salah, ibadah terus tapi dia tidak tahu mana barang yang mutanajis, mana yang tidak. Kelambine kena najis tapi ibadah terus, kira-kira diterima? Tidak diterima. Itulah pentingnya ngerti hukum, ngerti aturan. Paham ya? Al-Fatihah.